We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. 안녕하세요. Ya, oke, Tes, baru tes. keluar ini, baru keluar. Oke, selamat pagi Pak Bambang Gunawan Santoso atau Mas B atau Mas Bambi. Bambi. Atau iya, saya rasa panjenengan adalah seniman unik walaupun tidak mau disebut seniman. Animator 2D dan author buku nganimasi. Oke, mungkin mau sapa yang lain dulu. Mas B, silakan. Oke. 안녕하세요. 저는 Bambiraku Tegal Saramimida. Iya. Mentang-mentang pernah di Korea, Mas ya. Apa kabar semuanya? Saya Bambi. Wong Tegal ya, gue. Wong Tegal ngapak-ngapak deh. Ngapak-ngapak. Jadi senang banget sih teman-teman mau gabung hari ini. Ini kan sharing aja ya, Mas ya. Dan aku paling senang sharing. Jadi semoga sih membawa sedikit manfaat lah buat teman-teman. Pasti Silakan Mas. banyak. Oke, saya manggilnya Mas B aja ya. Ya, Apa Mas Bambi? Mas Bambi. Kalau Mas B itu karakter yang di belakangku ini. Oke. Masih muda gitu. Oke, saya mulai pertanyaannya ya Mas Bambi ya. Ya. Oke. Kok bisa dapat tuh Mas? Ya bisa. Sosial media. Mas Bambi, waktu masih kecil apa hobi Anda sehari-hari? Silakan. Sebetulnya sih kata Papi Mahmi ya, waktu itu sih biasanya aku nggak dengar langsung tapi pernah curi-curi dengar. Tapi itu cerita ke temennya atau ke siapa itu, dia bilang, "Nih anak kalau apa, duduk lama di depan TV habis itu dia ngambil buku gambar terus dia menggambar apa yang ada di TV," gitu loh. Malah saya sendiri lupa waktu itu ya. Jadi cuman dibilang apa, yang aku ingat aku bisa gambar pohon Natal dengan detail gitu loh, Mas. Padahal kan balik lagi aku bukan Nasrani, tapi seneng banget sih yang hal-hal seperti itu. Terus, yang saya ingat kelas berapa ya, kelas 5 atau kelas 6 SD itu aku pernah mengerjakan tugas menggambarnya saudaraku yang udah SMA gitu loh, Mas. Jadi padahal kan aku masih SD, tapi dia udah SMA dan kebetulan dapat tugas gambar, dibawa ke rumahku, aku bikinin gitu loh, Mas. Wow. Nah, gambar-gambar itu masih disimpan? Wah, udah enggak ada, Oh, Mas. udah enggak. Oke. Ini lucu juga kalau masih disimpan ya. Dan itu rutin, Mas Bambi? Sebetulnya sih dulu nggak terlalu ya, malah yang tadi kakak saya Bambang Hartawan ini dulu gambarnya. Jadi menurutku dulu sih gambar kakakku yang Bambang Hartawan ini lebih bagus dari gambarku. Cuman kemudian setelah masuk SMP, SMA dan seterusnya, kayak apa ya, mungkin saya lebih menekunin gambarnya sementara kakak udah nggak ke situ gitu loh. Pada akhirnya memutuskan masuk ke dunia gambar, masuk ke dunia ilustrasi? Sebetulnya sih, waktu itu kuliahnya interior design, Mas. Jadi gambar tapi kata saudara mestinya masuk arsitek gitu loh. Kalau arsitek kan menggambar juga, cuman menurut tante yang dulu itu, dia bilang, "Kayaknya kamu lebih cocok interior design karena itu kan lebih ke desain bukan lebih ke perhitungan arsitek," gitu. Ya akhirnya aku masuk ke interior design di ISI Jogja, FSRD tahun 85 ya, lulusnya 90. Wow. Ketok tuane toh. Tapi masih kelihatan seger dengan belangkon ini. Amin. Ada apa dengan belangkon,
Mas Bambi? Nah, Hanya sebuah style atau ada pengalaman spesial dengan belangkon yang perlu dipertahankan? Silakan. jadi aku tak share screen ya, Mas. Silakan, silakan. Biar apa? Biar kalau kalau visual kan dengan ada gambar lebih gampang dibayangkan gitu ya. Sebetulnya tadi kalau saya kan Bambang Gunawan Santoso, tapi kalau Mas B Ya. itu karakter yang Ya. saya buat gitu loh. Nah, nanti ada ceritanya. Saya sendiri kan tadi kalau ditanya sebelumnya ngerjain apa, ya dulu sempet di Hadiprana tuh jadi ilustrator untuk arsitek. Jadi bikin ilustrasi untuk apa, untuk project-project kayak interior atau interior hotel, kantor dan lain-lain. Nah, setelah itu sih sempet jadi apa ya, ilustrator untuk buku buku novel. Jadi untuk bikin covernya. Lalu dari dulu tadi kan sempat diceritain pernah magang di tempatnya Mas Didi Ninitowo. Jadi waktu itu sih sebenarnya Mas Didinya nggak ngajarin aku langsung, tapi karena ngelihat jadi aku bisa ngikut-ngikut gambar muka sendiri gitu loh, Mas. Akhirnya waktu itu sempet sempet apa ya, sempet cosplayan ini loh, sempet Oh, jadi wow, macam-macam wow, ini ada bosku wow. segala macam waktu itu ya. Oh, oh. Nah, tadi kan kalau dibilang seniman aku bilang bukan seniman sih, lebih ke 2D animator sama aku nulis buku juga. Nah, nanti cerita lebih banyak. Nah, buku pertama itu animasi bersama Mas B. Jadi daripada pakai fotoku, kan mendingan pakai ilustrasi aja gitu ya, Mas. Kartun lucu-lucuan gitu loh. Nah, jadi Mas B ini sebenarnya menggantikan saya sebagai yang host untuk cerita ngajari gimana caranya bikin animasi gitu. Terus, nah sekarang ngomongin Blangkon. Jadi sebetulnya apa ya? Eh, karena nanti kan ada cerita bahwa saya pernah ke Jepang, pernah ke Korea gitu-gitu ya. Nah, kalau yang Jepang mungkin masih belum belum mikirin yang aku harus pakai belangkon karena waktu ke Jepang itu saya mewakilinya DKI. Jadi pakai bajunya malah Abang Jakarta gitu loh. Baju yang lengkap yang ada belangkon tapi versi yang Jakarta gitu, Mas. Nah, mulainya tuh ini dari undangan yang ke Cina ke Guiyang ini tahun 2010. Waktu itu yang diundang dari kantor, saya mewakili kantor Camp Solution. Waktu saya presentasi di Cina itu benar-benar pakai baju beskap yang beskap pengantin itu loh, Mas. Yang ada payetnya komplit sama yang belangkonnya pakai Prada gitu ya. Tapi aku nggak pakai kain bawahnya, pakai celana panjang hitam aja gitu. Nah, eee, sebetulnya gara-gara itu terus orang langsung semua tertarik kan. Ini apalagi orang Cina kan bilang Indonesia itu Indonesia gitu ya. Sementara Into itu India kan Mas ya. Jadi aku sampai berkali-kali bilang saya tuh bukan Into tapi Indonesia gitu loh. Makanya ini baju yang aku pakai pun baju Jawa dari dan seterusnya lah. Intinya sejak sejak itu langsung mikir kayaknya kalau kita keluar negeri mau pakai apa lagi gitu ya. Kecuali pakai sesuatu yang membawa dari Indonesia. Nah, setelah itu baru apa ya? Kebetulan aku kenal banget sama almarhum Pak Dr. Andes Suyadi. Jadi beliau tuh banyak menginspirasi untuk animasi saya sehingga pikir-pikir gini, Nek, Pak Raden itu versi yang sudah dewasa atau sudah tuanya, aku tak bikin versi remajanya gitu loh, Mas. Nah, jadi secara nggak langsung akhirnya karena muncul karakter Mas B itu, kan itu muncul di buku saya yang pertama tahun 2013. Jadi sejak buku itu muncul, waktu launching untuk aku pakai Blangkon, Blangkonnya sih bukan ini ya, warna-warni, dan sejak sejak 2008 2008 kan karena pergi yang ke Korea, itu kan di sana benar-benar kalau acara makan malam harus pakai busana tradisional daerah kan. Jadi aku bawa beberapa beskap sama blangkon dan batik. Pokoknya kebanggaan kita apalagi gitu ya, Mas. Jadi sejak itu 2013 ke belakang aku setiap kali dapat acara misalnya ngisi seminar atau ngisi kuliah yang umum ya, bukan kuliah yang setiap hari kan biasanya capek lah pakai gini-gini. Tapi yang jelas sejak sejak saat itu setiap kali ada undangan, saya selalu pakai belangkon dan pakai beskap, tapi beskapnya nggak harus beskap tradisional ini kan lihat nih Mas, ini tuh beskap bahannya dari kain kain gendong bayi itu loh Mas, Ya, itu yang saya tahu. Makanya eh, kerahnya ini kan seperti yang kerahnya ini kan yang haid. ya, ya, ya.
Tapi sebetulnya ini kan beskap biasa sih, beskap Jawa gitu loh. Memang kerahnya kan begitu, cuman ini dikasih payet gitu, Mas. Nah ini gara-gara temenku juga yang di Jogja, jadi namanya Mbak Nini, mungkin Mas Indramayu masih kenal ya Mas Heri. Nah Mbak Nini ini yang bikinin kostum-kostum saya ini, jadi waktu itu nggak ngeh buat apa, cuman ya udah setiap kali ke Jogja, saya akan ke Beringharjo untuk cari berbagai macam blangkon, terus bikin beskap. Beskap batik ini udah ada 50-an kali Mas. Kalau Wow, wow, blangkon semua warna ada saya punya gitu. Itu sih. wow. Oke. Em, Mas Bambi keturunan Chinese, Iya, ya. Dan Anda mencintai kostum Jawa. Jawa segila ini. Ya. Apa yang apa yang membuat Anda untuk jatuh cinta kepada kostum Jawa, karakter Jawa, em, dan Apa ya, apa yang mempengaruhi sejak kecil sebetulnya? sebetulnya sih, mami saya almarhum itu katanya waktu kecil ikutan wayang orang di Sriwedari Solo gitu loh, Mas. Kan mami orang Solo. Nah, sampai dimarahin orang tuanya karena kalau kalau wayang di Solo kan bukan kayak sekarang mau sekedar nari, tapi kalau wayang dulu itu membawakan nembang gitu ya, Mas. Ikut nyanyi segala macam. Jadi kalau di rumah itu suaranya jadi kayak wayang, makanya kan apa dimarahin orang tuanya. Tapi yang jelas mungkin dari mami sih ya, karena mami mami orang dari Solo. eh, Setiap kali kita ada acara, misalnya apa kawinan koko, kawinan adik, pasti mami pakai kebaya gitu loh. Jadi apa ya, adat Jawa itu buat saya udah biasa banget. Apalagi di rumah sering ikutan kejawen juga kan, ikutan kaki semar. Jadi langkon dan beskap itu di setiap rumah apa semua saudara kita tuh ada. Adik saya punya, kakak saya punya, papi punya gitu. Nah Oh, mungkin wow. apa ya, udah nggak ada masalah sih. Jadi setiap kali acara, kalau dulu kan waktu waktu ikutan pergi ke apa ke nanti ya cerita yang tahun 97 aku dapat dapat ke Jepang itu kan sempat bikin jas karena memang harus pakai jas. Habis itu kan adik saya dan kakak saya menikah, saya bikin jas. Tapi setelah itu sampai sekarang saya nggak pernah bikin jas, tapi selalu bikin beskap dan pelakon aja. Oke. Oke, selanjutnya. Ada apa dengan Korea, Mas Bambi? Dan mengapa tidak Jepang ya? Beberapa Nah, kali Anda mengucapkan semoga hubungan Korea Indonesia lebih erat. Apakah ada kesamaan dalam tradisi kedua negara dari nah sisi ini animator? Ini banyak terima kasih pertanyaannya. banyak. Jadi kalau ditanya kenapa nggak Jepang, sebenarnya Jepang duluan sih. Jadi Oh, oke. tahun 97 itu waktu saya masih kerja di Geraha Cipta Adi Prana, kan Pak Soyo kebetulan kenal sama Ibu Puri ya. Kalau saya kenal bangetnya sama bapaknya Ibu Puri namanya Om Heng. Nah, dari izin Om Heng juga saya bisa ikutan acara namanya Shift for Southeast Asian Youth. Program ini dari Jepang. Jadi acara apa ya? Negara-negara Asia Tenggara plus Jepang selama 42 hari kita keliling keliling pakai kapal ini, Pak, namanya kapal Nippon Maru. Oh, wow. Tapi biasanya misalnya gini, di misalnya ngumpul di Singapura, berarti kita naik pesawat ke Singapura, dari Singapurnya naik kapal ke Indonesia, ke Malaysia, ke Bangkok, ke Filipina, ke Thailand, terus nanti nyebrang ke apa? Ke Jepang. Nah, di Jepang sekitar 19 hari kalau nggak salah, baru kita pulang pakai pesawat lagi gitu loh. Oh, wow, Nah, wow. waktu waktu itu sih lebih ke apa ya? Karena ini kan acara dari pemerintah, jadi lumayan pemilihannya yang ketat dan akhirnya setelah 3 tahun berturut-turut aku coba, baru bisa masuk tahun 97 itu. Lumayan sih. Kan mungkin orang bisa bisa punya duit untuk pergi, tapi kalau ikut acara ini kan kita ketemunya waktu itu ketemu Pangeran Akishino, apa adiknya Akihito ya. Jadi benar-benar kita datang sowan gitu loh, Pak. Ya, ya, Kan ya. apa satu pengalaman yang kita mungkin aja punya duit, tapi pengalaman yang begitu tuh nggak bisa didapatkan kalau kalau kita nggak ikutan kayak organisasi kan. Nah baru kita ngomongin Korea. Jadi 97 itu dapat di
Jepang selama 42 hari, sedangkan tahun 2008 saya dapat beasiswa dari Korea selama 6 bulan. Nah, kalau ini kan magang ya, jadi ceritanya beda sama yang tadi. Kalau tadi kan pertukaran, pertukaran pemuda. Jadi mereka ngasih topik untuk didiskusikan, terus ada acara di apa? Selama di kapal, setiap kita mau sampai ke satu negara, kita harus bikin National Day. Jadi saya waktu itu sibuk banget Pak, bikin menjadi wakil ketuanya sekaligus jadi koreografer dan bikin pertunjukan 1 jam di kapal gitu loh. Yang nari itu teman-teman sendiri, aku sendiri malah nggak nari waktu itu. Tapi bantuin make up dan lain-lain. Kan tadi seneng make up ya. Terus kalau yang ke Korea ini, jadi istilahnya tuh kita kerja di satu tempat selama 6 bulan. Waktu itu nama tempatnya KOCA, Korea Creative Content Agency. Jadi kalau di Indonesia itu Bekraf atau Parekraf sekarang gitu ya. Kalau Oke, di oke, sana oke. KOCA itu yang ngurusin semua urusan kreatif. Jadi apa, di KOCA itu sebenarnya ada K-pop-nya, ada K-dramanya, ada film, ada musik, ada segala macam. Nah, karena saya dari animasi, jadi di sananya lebih mengarah fokusnya ke animasi. Nah, waktu mau pulang kan kita harus bikin final project, bikin tugas akhir ya. Nah, tugas akhirku itu pembimbingnya bapak ini, si siapa? Mister Kim Kang-dak. Mirip banget kan sama Bernard Baer. Beliau itu yang bikin Bernard Baer ini loh, Mas. Oh, gitu. Nah, pada saat itu kan nggak ngeh kalau kalau animasi Korea itu sudah maju gitu ya. Mereka bilang, "Oh, kita udah ekspor ke 25 negara." Kata siapa gitu ya, kan aku nggak pernah tahu gitu. Ternyata tahun berikutnya yang tahun 2013 aku mendatangkan mereka ke apa, ke BINUS, kerjasama sama Pemda DKI untuk ngasih seminar gitu. Dan ini kan saya 2008, akhir kan, 2009 tuh film Bernard itu udah ditayangkan di TV Indonesia gitu loh. Jadi kan terbukti apa kata-kata mereka, bahkan sekarang banyak sekali kan film animasi buatan Korea. Yang Hetayo, Larva, apa Oscar Oasis, macam-macam lah pokoknya yang buatan Korea ya. Kemudian nah jadi kalau tahun 2008 itu saya tergabung dalam Culture Partnership Initiative itu selama 6 bulan, bidangnya semua bidang kreatif, tergantung kitanya mau pilih yang mana. Nah, ini kemarin reuniannya karena lagi pandemik, jadi kita lewat apa, lewat Zoom, Zoom, Zoom atau apa ya waktu itu ya, pokoknya lewat lewat apa, lewat online juga dan Zoom ini. karena itu tentang apa, tentang segala macam yang merupakan kebudayaan, jadi kan tadi juga Mas Iwan dari Jono juga ikutan ya. Jadi salah satu penyaji tariknya dari Indonesia tapi di-shoot dulu gitu loh Mas, itu yang di bawah, yang ngisi acaranya ya gitu. Kalau sebelumnya sih kita bikin acara beneran ada makan malam dan lain-lain, karena kemarin pandemik jadi lebih ke online. Terus, 2015 aku dapat kayak culture supporter itu dari Kedutaan Besar Korea di Indonesia gitu, Mas. Nah, 2015 ini juga aku dapat undangan lagi ke Korea waktu bulan Novembernya, dari ini CPI ini ada anniversary dan saya dan Mas Dadi Jono nih salah 2 ya, dari beberapa orang yang waktu itu diundang gitu ke sana. Oh, Lumayan kan Mas wow. gratisan Korea. Nah, Loh, Mas Bambi, Pak Iwan, Mas Didi Ninitowo, bukan Mas Didi Nito beda lagi, itu sih beda urusannya lagi. lebih internasional. Oh, oke. Jadi waktu itu ada penulis Mbak Asma Nadia yang bikin tulisan tentang hijab traveler dan lain-lain. Terus ada penari juga, ada dari Kemenkumham, urusan haki, terus tergantung ininya, apa, tergantung yang dapat. Jadi misalnya apa, karena kan nggak semua peserta boleh ikutan acara yang anniversary-nya itu, jadi kita seperti diberikan tes atau disuruh ngasih laporan dulu, mengerjakan apa saja gitu. Makanya karena aku melanjutkan apa, ilmu yang aku dapat dari Korea ini berupa buku dan lain-lain, terus bikin seminar dan seterusnya, sehingga aku dapat itu kayak culture supporter-nya. Nah itu benar-benar Novembernya pergi, Desembernya dapat yang kayak culture supporter itu. Lalu tahun 2019 sampai tahun ini saya tergabung dalam Sahabat Korea. Nah, kalau Sahabat Korea ini lebih apa ya, lebih urusan sosial media penyambung lidah dari kedutaan besarnya di Indonesia. Nah, untuk masuk Sahabat Korea ini
dipilih 100 orang dari yang ada di Instagram, tapi yang daftar 1.000 lebih gitu loh, Pak. Bahkan terakhir itu ada 3 ribuan orang yang daftar dan cuma diambil 200 yang terakhir. Lumayan Oh. sih, lumayan ketat gitu ya. Nah, Nah terus, jadi eee penyambung lidah Korea saja berarti ya? itu untuk intinya Promosi? kita dikasih tugas tiap bulan, mereka ngasih tema misalnya bulan ini karena bulan Agustus, kita ngomongin antara apa ya kemarin, kerjasama yang diinginkan atau yang di Korea ada di Indonesia nggak ada dan sebaliknya, atau kita ngomongin yang lain. Jadi setiap bulan biasanya ada tema yang kita harus harus kayak bikin laporan untuk dipasang di sosial media. Nah, yang Mas baca itu salah satunya hubungan erat itu lebih ke itu sih kayak lomba lomba internal aja dari KCC, apa, Korea Culture Center yang ada di Indonesia gitu. Iya iya Oke, iya iya. Oke. terus nah ini jadi yang tadi itu gara aku pernah ke Korea 2008 itu, 2013 kita ada acara di BINUS kerjasama dengan Pemda DKI. Saya mendatangkan yang ini Profesor Hang Chang-won ini lebih dari apa ya urusan Komakon itu apa? Korea Manhwa komik dan animasi. Jadi kayak dari parekraf urusan urusan animasi dan konten gitu ya. Kalau yang ini tadi Pak Dong Sun, sorry, Kangdak yang bikin Bernaber. Nah ini Bapak Pak Dong Sun ini beliau yang bikin buku ini loh Mas, yang golongan darah A, B, O, AB. Ini kan sebenarnya dari Korea nih. Dan malah Oh, dibikin oke. anime Jepangnya segala macam, tapi ya kebetulan beliaunya mau diundang ke Indonesia gitu. Jadi buku ini juga diterbitkan sama temenku yang apa, yang tadi aku sering bikin ilustrasi untuk cover novel. Jadi waktu beliau datang sekaligus launching buku buku golongan darah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya lumayan sih maksudnya hubungan baik ini kan justru bisa membawa nama negara gitu ya Mas ya. Minimal karena aku sudah pernah kenal, lumayan bisa dapat akses, bisa ngundang mereka ke Indonesia gitu. Nah, sebetulnya gara-gara ke Korea juga karena akhirnya aku bikin beberapa buku yang sebenarnya maksa banget kan ini warna-warna Korea segala macam. Jadi buku kedua tuh ngomongin karakter Unyu nganimasi itu cerita tentang perbandingan karakter untuk animasi yang Unyu-Unyu versi Korea ini ke versi Indonesia dan saya sendiri waktu itu tampil Mas Bima sebagai apa ya, kayak kayak studi untuk membuat karakter desain itu kayak apa sih gitu loh. Sama ini ada terakhir bikin apa, sempat bikin Seven Step Korean Chibi Unyu ini. Jadi ini sebenarnya, Chibi itu kan punya Jepang, tapi Korea bikin versinya mereka dan mereka kalau dibilang, "This is Japan," "Oh, no no different." Mereka bilang, nah ternyata sama. Mereka bilang, "Ini tuh Korea, different from Japan." Pokoknya mereka bangga banget bahwa Korea itu berbeda sama Jepang, tapi banyak sekali mereka mengadaptasi dari Jepang, tapi akhirnya mereka punya ciri khas mereka sendiri gitu loh. Sehingga apa, karakter Unyu ini saya angkat menjadi tesis S2 saya di IKJ. Akhirnya gitu Mas, lumayan toh. Nah, Oke. terus yang tadi, eee, yang Korea ini yang waktu 2015 ini aku dapat dapat apa, sertifikatnya tuh kalau di Indonesia kan bentuknya kertas, kalau di sana bentuknya plakat gede berat gini loh, Mas. Waktu itu presidennya masih yang perempuan kan. Jadi ya sempet dapat wawancara di apa, di YTN News, terus ini malah wawancaranya di UPH, waktu itu aku masih ngajar di UPH gitu. Nah ini yang bareng sama tadi Pak Donsun yang bikin buku Blood Type. Nah terakhir, jadi baru aja selesai saya dikontrak di Studio Soh Entertainment dari tahun 2019 sampai Mei kemarin. Saya kerja di satu studio namanya Studio Soh Entertainment, itu studio di Indonesia animasi, tapi kebetulan CEO-nya tuh orang Korea namanya Sung Hyun Oh, makanya disingkat jadi Soh gitu loh, Mas. Jadi sebetulnya ya tadi kenapa disebutin Korea 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 ya, mungkin rezekiku di yang ada bau-bau Korea gitu, Mas. Iya iya iya. Nah, karena tadi tadi kan Mas Sutoyo nanya ada turunan Chinese. Nah, mami saya nyokap itu namanya Kim Gyok Nyo. Nah, Chinese yang saya atau marganya Kim kan jarang. Mungkin mungkin ada darah Koreanya. Ngaku-ngaku ya Mas yo. Karena namanya Oh, mungkin kan. ya kebetulan aja sih Mas. Tapi ceritanya kira-kira gitu. Oke. Mmm,
Ini Mas Iwan masuk lagi. Hmm. Oke, mau dijelaskan dulu yang ini sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi sebetulnya gara-gara pulang dari Korea itu kan aku bikin karakter Mas B ini pengennya yang unyu-unyu gitu loh Mas. Karena karakter buatan Indonesia itu biasanya nggak unyu, serem, medeni gitu. Karena orang Indonesia dari pengamatan saya, survei riset dan lain-lain, kalau suruh bikin yang horor itu pinter Mas. Bahkan waktu aku ngajar di BINUS, mahasiswaku waktu bikin tugas, mereka bikin horor tuh kita yang nonton kaget setengah kampus takut gitu. Nah, teman-teman yang berusaha bikin yang unyu, yang imut-imut itu nggak dapat gitu loh. Apa ya? Memang jiwanya beda, makanya makanya aku angkat kenapa sih Korea bisa bikin gitu, kenapa Indonesia nggak bisa gitu ya. Nah, akhirnya Mas B ini aku jadiin apa ya? Kalau dulu kan cuman bilang karakter desain, tapi kalau sekarang kan disebutnya IP, intellectual property. Nah, jadi aku mendaftarkan IP-ku Mas B ini dan sudah dapat ini Mas apa? Haki gitu ya, kayak copyright. Nah, di sini tulisannya gini Mas, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi misalnya ini benar-benar jadi apa? Jadi bisnis yang besar terus bisa ada banyak duitnya, nanti itu apa ya? Yang saya jadikan ahli waris itu bakalan dapat duit terus-menerus gitu loh. Kalau laku loh ya. Wow. Nah, Nah, sebentar Mas Bambi. Ada pertanyaan pendek dari saya. Mengapa kok orang Indonesia lebih bisa membuat karya yang menyeramkan? Menurut Anda sebagai dosen? apa ya? Ini pertanyaan berat nih, ujian ujian S1. Oh. Jadi gini, memang orang Indonesia tuh apa ya? Tidak terbiasa dengan sesuatu yang buat anak-anak, yang imut-imut, yang lucu itu enggak. Sedangkan Korea kan mereka bisa bikin bener-bener buat anak remaja dan mereka jatuh cinta habis-habisan gitu kan, Pak. Sementara di Indonesia itu, sebetulnya lebih ke keluarga sih. Jadi, kalau mau ada tontonan animasi segala macam harusnya mengarahnya ke family, karena kalau khusus anak-anak, ya balik lagi, buat makan aja susah apalagi mikirin nonton yang khusus anak-anak gitu ya. Jadi dari beberapa pengalamanku, dari MNC kalau nggak salah, MNC TV itu pernah import Disney Junior. Jadi yang isinya pelajaran untuk balita gitu loh, Mas. Ternyata di Indonesia nggak laku gitu loh. Karena balik lagi orang Indonesia tuh belum aware sama pendidikan, sama anak-anak dan lain-lain. Mereka lebih ke tadi ya, karena kebutuhannya lebih ke perut dan ke masyarakat yang lebih ke keluarga sehingga untuk unyu-unyu ini susah. Nah, kalau mengenai horor, apa ya, orang Indonesia baik dari Jawa, dari Sumatera, dari manapun, mereka tuh setiap tempat punya setannya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kalau ngomongin yang berbau-bau horor, nggak tahu kenapa Indonesia tuh komplit banget, lengkap Oke. dan orang lebih percaya atau lebih lebih takut ngadepin setan daripada ngadepin peraturan pemerintah gitu loh. Jadi sampai bener kan Mas? Bener banget bahwa Iya. apa ya, karena kita tahu horor itu apa ya, beda banget kalau kita nonton film Dracula dari Amrik gitu loh. Itu nggak terasa seremnya, tapi begitu kita nonton horor dari Thailand gitu, itu deket banget Pak, karena kita tuh bisa ngerasain setannya tuh kayak gitu loh. Mirip banget kayak apa, mungkin di sana nggak ada pocong, tapi yang kayak apa, kuntilanaknya atau yang versi lainnya itu deket banget dengan tradisi yang ada di Indonesia gitu. Jadi bukan berarti kita apa ya, eee, suka nakut-nakutin atau gimana, tapi justru horor itu salah satu aset terbesar di Indonesia sih, Mas. Karena Oh, siapapun yang bikin film layar lebar horor sebelum pandemik ya, itu pasti laku loh. Mau dibilang jelek, mau dibilang kampungan, mau dibilang culun, mau dibilang apapun, dia tetap laku dan selalu di atas. Penjualannya itu nggak pernah rugi gitu loh. Jadi, ya ya itu tradisi kita gitu loh. Maksudnya itu budaya kita. Jadi, kita juga nggak bisa cuman langsung, "Ih ih," gitu loh. Misalnya, "Kenapa sih dangdut? Kenapa sih koplo?" Ya itu punya kita. Kalau kita mau kayak waktu aku ke Jepang itu, Mas. Jadi aku ngajarin dangdutan, Mas. Nah, kalau yang dari Filipina kan ngajarin nyanyi, ngajarin apa, nah
buat kita dangdut kan bener-bener Indonesia banget kan, dan It's the music of akhirnya my malah apa country. ya, iya, sesuatu yang Indonesia banget itu sebetulnya yang sudah biasa kita lihat sehari-hari yang kita sendiri nggak ngeh gitu ya. Itu sih Mas kira-kira, malah jadi panjang banget. Silakan, tapi ini menarik sekali. Ya, saya juga pengen tahu mengapa ya. Silakan dilanjutkan. Oke, aku lanjut dikit. Ini ceritanya mau pamer apa, mau pamer yang apa ya, ini animasi tadi dikerjakan sama teman-teman dari SMK 4 Malang, jadinya begini. Gitu. Kecil dikit volumenya, Bang. Ini cuma 1 menit kok. Beriang dan ingin tahu, dia memang penyayang hewan lucu. Hobi gambar dan animasi, setiap saat dia selalu berbagi. Belajar dan selalu dilatih, suka mencoba hal yang baru. Mas B, Mas B, Mas B, Mas B, gambar dan animasi. Mas B, senantiasa berbagi. Mas B, mencari yang dan Mas B, yuk animasi. Mas B, yuk animasi. Cuma 1 menit tapi bikinnya lumayan lama. Terus apa ya? Itu ada 2 karakter apa namanya, Eyang Semar, jadi diplesetin dari Semar sama Hanan itu monyet, tapi sebenarnya monyet nama lengkapnya Hanuman. Cuman karena berulang dari Korea namanya Han kan kesannya monyet dari Korea gitu ya, Mas, ya. Nah, karakternya sih waktu awal cuman ini, jadi Mas B itu punya anjing namanya Donat. Kebetulan ini anjingku beneran, Mas. Jadi namanya Donat. Kire kan apa, anjing kecil gitu ya. Terus punya temen cewek namanya Nimas. Nimas ini singkatan dari animasi sih. Nah, Nimas ini yang amat sangat mengidolakan Mas Didi Ninitowo. Karena kan tadi, ini kan cerita dari kehidupanku sendiri sebenarnya. Terus ada Eyangnya ini Eyang Semar tapi diplesetin dari smart, pinter gitu ya. Nah, ini dia pakai ini Mas apa? Pakai kayak Google Glass. Jadi sebetulnya ini lebih buat anak sekarang, di kalungnya ini aku rubah jadi kayak Iron Man yang bisa berhubungan ke kayak Google Glass-nya, sehingga kenapa dia disebut yang paling tahu dan bisa bikin nasihat, ya sebenarnya karena dia search terus gitu loh. Biar apa, biar relate aja sih sama anak sekarang. Sama Hanan ini tadi kan, Hannya sebenarnya Hanuman, tapi karakter di sininya kelihatan imut-imut, padahal dia bisa berubah menjadi super Hanuman yang gede banget, yang dalam cerita wayangnya itu dia bisa menelan matahari gitu. Nah, terus ini contoh misalnya si Mas B-nya kan, karena Nimasnya ini seneng nari, jadi dia nari sama Nimas, tapi ini background-nya ini Grojogan Sewu, Mas. Ini yang ada di Tawangmangu, di dekat Solo gitu ya. Terus apa lagi ya? Udah sih itu dulu. Monggo, lanjut. Oke. Mas Bambi, karya Anda di Hadiprana Desain terlihat rumit dan serius. Lalu Anda sekarang berkecimpung dalam animasi yang terlihat lucu dan menggemaskan. Nah, apakah ada tantangannya dari yang rumit ke imut-imut ya? Atau spirit atau rasa ya dalam berkarya itu masih ada. Silakan Mas Bambi. Oke, sebelum di Hadiprana tuh aku sempat kerja di interior design juga, namanya Atelier 6 Interior. Di sana sempat beberapa kali diminta bikin ini apa, ilustrasinya kan, jadi gambar perspektif gitu ya. Cuman waktu itu kalau di Atelier 6 itu, intinya misalnya ada bunga, ada lukisan, ada apa, unsur dekoratif lain itu buat mereka silahkan gitu. Tapi pada saat saya di Graha Cipta Hadiprana, itu tuh setiap desainer punya kemauan persis untuk mengatakan, "Mas, aku nggak mau bunga ini ya, aku nggak mau mawar ya, aku nggak mau ini, patungnya harus ini, warnanya harus ini, ininya harus ini."
walaupun mereka belum jadi, saya kan yang bikin sketsanya. Tapi mereka udah kayak ngumpulin apa ya, dari majalah, dari buku, dari segala macam. Nih ya Mas, aku mau kursinya kayak gini. Aku mau nanti apa di situ boleh ada pohon tapi harus yang ini. Di situ ukirannya harus warnanya ini. Di situ harus ini. Nah sebetulnya apa ya? Di Hadi Prana kan saya lumayan 5 tahun loh Mas, makanya kenal Ibu Puri. Tapi yang jelasnya saya deket banget sama bosnya namanya Om Heng, Bapak Hendra Hadi Prana. Nah, Om Heng ini apa ya? Kayak setiap saat tanpa disadari kita tuh jadi belajar tentang seni, tentang art, tentang tadi apa? Kebudayaan. Kalau Om Heng kan nggak cuma Jawa tapi Bali, Bali dan Jawa gitu Mas. Walaupun ada unsur lainnya, cuman lebih kental banget untuk urusan Bali dan Jawa. Nah, waktu di Hadi Prana ini, sebetulnya waktu awal-awal juga aku sempet sempet dibilangin Om Heng, "Wah, kalau lo mau kerja di sini kayaknya nggak bisa kecuali lo jadi ilustrator," gitu loh. Karena dinilai desainku tuh tidak bagus, tapi kalau untuk bikin ilustrasi ini aku ada sedikit bakat kata dia gitu loh. Jadi sebenarnya sama aja dalam tanda kutip diusir, tapi aku dikasih waktu gitu loh, Pak. Jadi akhirnya aku menentukan sikap bahwa oke aku akan menjadi ilustrator dan karena udah mau terjun, waktu itu belum boleh mewarnai loh, Pak. Jadi sama Om Heng itu dibilang, "Kamu kalau mewarnain norek, norak," gitu loh. Sampai norak banget, norek gitu. Jadi dia bilang, "Gambarnya udah bagus tapi warnanya nggak bagus, makanya aku nggak boleh ngewarnain," sampai sampai ngumpet-ngumpet loh, Pak. Jadi aku bikin gambar yang hitam putih, dikasihin ke desainernya, terus aku warnain sendiri loh, Pak. Nah, akhirnya setelah 2 tahun setengah ya kalau nggak salah, baru bener-bener diakui sama beliau bahwa, "Oke sekarang si Bambi ini udah bisa bikin apa, bikin presentasi yang oke dan memadai," gitu. Nah, oh iya, karena di Graha Cipta Hadiprana ini Bambangnya ada 3 Mas. Kemudian sama Om Heng aku namanya diganti jadi Bambi gitu loh. Nah, sebetulnya balik lagi, kok imut banget ya, kok Bambi kan kayak apa, karakternya Disney yang imut-imut itu. Cuman ya gara-gara di Hadiprana ini, makanya orang lebih banyak kenal saya sebagai Bambi dibanding Bambang Gunawan Santoso. Sehingga waktu kerja di tempat lain, waktu ada surat, ada yang namanya Bambang, oh di sini nggak ada yang namanya Bambang. Tapi lumayan aku dinamain Bambi, kalau yang lain Bambang BH sama Bambang Madun. Nah, Ya, jadi apa ya, ya. Hadi Prana ini salah satu yang membuat apa ya, kita kerja tapi secara nggak langsung kita dicekokin tentang art, tentang bagaimana berorganisasi. Terus kalau Om Heng lebih ke kayak apa ya, kayak hubungan kerja antar manusianya. Justru dia itu concern banget sama misalnya apa, after sales gitu Mas. Misalnya acara udah selesai, apa udah kita bikinin dan segala macem, yang kayak Mbak Puri kemarin bilang, jadi apa, kita pasti kirim-kirim ke nasabah atau klien itu entah lukisan, entah patung, entah apa tuh selalu gitu loh. Jadi mungkin kalau manajemen kan beda ya, tapi kalau Om Heng pribadi itu benar-benar yang apa ya, dia bisa membayangkan sesuatu yang cuman ngomong aja, "Lu bikinin ini lukisannya Nyoman, pakai patungnya Cokorda, pakai ininya ini," gitu. Sementara kan karena aku belum lama di sana, sampai nanya-nanya ke bagian artwork gitu. Yang namanya lukisannya apa, Made itu yang mana sih? Lukisannya ini yang mana sih? Kalau ukirannya ini kayak apa sih? Sampai akhirnya kayak aku punya library bahwa setiap kali dia bilang, "Satu ruangan akan berisinya ini," saya langsung bisa bikin gitu, Mas. Nah, itu kan butuh waktu, butuh apa ya, butuh jam terbang gitu ya. Karena jadi dari situ aku sampai tahu banget, apa, ukiran yang namanya teruntum itu yang mana, yang namanya Megamendung yang mana, yang jadi akhirnya apa ya, beberapa hal ini menempel di apa, secara nggak langsung sehingga waktu saya bikin karya pun sebetulnya itu udah unsur-unsur Jawa, Bali, segala macam yang Indonesia itu udah bagian dari sih. Jadi bukan sekedar tempelan lagi gitu loh, Mas. Wow, Kira-kira gitu ya? itu seperti kuliah S2 di Graha Iya Hadiprana. bener-bener kayak Bener kuliah. ya? Kayak misalnya gini, kalau dia nyalain satu desain, itu tinggal ngelihat sama bilang, "You never make this," gitu loh. Jadi kalau bikin pintu nggak boleh perbandingannya cuma dibagi 3 karena dia harus ada kaki, badan, kepala. Lu mesti inget ya. Jadi tingginya segala macam kalau kita bikin desain tuh
itu harus ada bannya, ada basic-nya, ada kepalanya gitu loh, Mas. Dan itu kan nggak sadar nempel gitu, Mas. Kira-kira gitu. Wow, wow. Nah, tantangannya apa, Mas Bambi? Dari yang rumit begini atau malah lebih gampang? Sebetulnya, kalau kayak gini, ini kan perspektif interior ya. Jadi perspektif juga dipakai di film animasi kan, Pak. Cuman bedanya kalau ini kan statis dan apa ya, memang ini project kan. Jadi harus ditunjukkan yang persis kira-kira jadinya begini. Kadang-kadang saya malah takut karena tiba-tiba setelah patungnya dibikin, apa, hiasannya dibikin tuh gede banget, Mas. Bisa 3 meter, bisa berapa meter, sementara aku gambar kan cuman digambar aja kesannya lucu gitu. Jadi kadang-kadang terkaget-kaget juga setelah jadi, tapi yang jelas, kerumitan ini lebih pada detail sih ya, karena setiap desainernya itu punya punya kemauan sendiri-sendiri sehingga saya kan cuma mewujudkan apa kemauan mereka kan. Ya, ya, Lalu ya, ya. bedanya dengan animasi ini lebih ke apa ya, eee, kalau animasi itu kita lebih berfantasi liar gitu, Mas. Tadi kalau ini kan fantasinya yang benar-benar bakal diwujudkan nyata, tapi kalau animasi justru yang tidak nyata malah dibikin animasi kan. Kalau semua kayak apa, film biasa ya ngapain pakai animasi gitu kan. Ya, Jadi ya, gitu, ya. malah malah apa ya, sebetulnya tetap nyambung walaupun beda, tapi tantangannya ada masing-masing sih, kira-kira gitu, Mas. Oke, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan diketik Iya, aja monggo. ya. Ya, oke. Ini apa? Pertanyaan saya yang terakhir nih. Setelah beberapa tokoh wayang dibuat animasinya, termasuk Gatot Kaca juga udah dibuat ya. Semar sudah dibuat. Apa misi Mas Bambi selanjutnya? Silakan. Nah, ini pertanyaan S2 lagi, Mas. Jadi kebetulan sih aku nggak banget masukin unsur wayang secara mentah-mentah, tapi lebih menjadi bagian dari cerita bahwa tadi ya, Hanuman yang imut-imut lucu tadi dia bisa berubah menjadi seperti ini, jadi Hanuman sakti atau super gitu, yang menakutkan karena dia ukurannya berkali lipat manusia, jadi di dalam cerita itu dia bisa menelan matahari, kebayang kan gedenya seberapa. Sementara kalau kita bikin animasi terus gambarnya bisa menelan matahari kan nanti kertasnya nggak cukup. Jadi aku bikin skalanya lebih kecil. Tapi yang jelas kalau Eyang tadi kan karena menurut saya gini, kan sebenarnya kita sah-sah saja untuk mengadaptasi dari sesuatu yang sudah menjadi, apa ya, legenda atau budaya kita. Cuman ya kayak kemarin waktu saya ujian, apa, yudisiumnya S2 itu, ada salah satu profesor dokter nih, dosen yang itu bilang, "Tapi kan namanya Semar itu nggak boleh dirubah karena sudah ada pakemnya, ada gini." Sementara kan ini Semarnya pakai sepatu kets, terus pakai helm, pakai segala macam. Nah, eee, balik lagi, memang kalau kalau ngomongin sesuatu yang sakral sifatnya, sesuatu yang sudah menjadi apa ya, ada pakem di Indonesia, sebaiknya sih jangan dirubah. Tapi kalau kita mau bikin ya modifikasi sekalian gitu loh. Kayak misalnya apa, di Bali sendiri kan banyak sekali tarian yang ditarikan di depan umum, misalnya ada turis dan lain-lain, tapi mereka juga punya tarian sakral yang tidak untuk umum gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin tadi apa, budaya yang diangkat menjadi sesuatu yang bisa di apa, di-publish untuk umum itu, ya tentu kita harus melihat sejarahnya dulu tadi, pakemnya dulu, segala macam bahwa ini tuh boleh nggak, kalau kalau bisa jangan menyalahi dan lain-lain. Dan itu perlu survei dan riset yang cukup panjang sih ya menurutku. Nggak bisa cuman sekedar, yes pokoknya gini. Nah, tadi, karena tadi basic-nya dari wayang, tapi bukan berarti aku harus wayang semuanya, sehingga yang terakhir ini aku ngelanjutin dari Mas B tadi, bikin namanya Taci, Mas. Taci ini kayak cici kan, kayak kakak perempuan, tapi sebenarnya singkatan dari tahu aci. Nah, tahu aci itu bentuknya begini, yang apa, tahu kuning dibelah, lalu dikasih aci atau cireng. Ya udah ini namanya tahu aci gitu loh. Makanya boleh pakai cabai atau pakai kecap kecap yang apa, dikasih cabai gitu. Nah, artinya kalau tadinya Mas B dengan Mas ini cuman karakter yang apa, jadi host dan lain-lain,
yang ngajarin gambar. Nah, sekarang karakter yang punya teman-teman yang ada ceritanya gitu, Mas. Nah, ini apa, Tachi ini ada 5 karakter, 3 cewek dan 2 cowok. Nah, ceweknya itu semua pakai Cita, Cici, Cimoy karena kan Tachi. Cowoknya pakai Tama dan Taku. Cita itu yang paling nggak terlalu cewek-cewekan. Jadi dia yang apa, orang Medan dan sukanya tahu jeletot. Ini tahu jeletot malah bukan dari Sumatera kan, dari Bandung. Kemudian eh, berikutnya tuh ada Cici. Cici ini ya tadi karena apa? Seneng banget yang Korea-Koreaan. Jadi ini orang Jawa tapi suka suka apa? Suka K-pop gitu loh, Mas. Tapi tetap kalau ngomong pakai ndak iyo, piye lur gitu loh. Nah, si Cici ini sukanya pisang goreng crispy, padahal pisang goreng crispy ini dari Pontianak kan malah. Beda lagi. Terus ada Cimoy. Cimoy ini bukan Amoy ya. Jadi Cimoy ini malah dari Manado, Sulawesi. Dia itu cewek blogger yang suka bikin apa? Bikin YouTube ceritain tentang apa kecantikan dan lain-lain. Nah, dia sukanya malah cilok. Dan cilok itu dari Bandung kan, aci dicolok. Kemudian ini Tama. Tama ini yang dari Banjarmasin. Di Banjarmasin itu ada pasar terapung di Sungai Barito. Kebetulan saya pernah ke sana 3 kali, Mas. Jadi kan itu menarik banget kan, Banjarmasin itu kayak Thailand kan, Mas. Nah, kenapa kita nggak ngangkat itu ya, yang kita Indonesia punya loh, malah lebih besar, lebih ini. Walaupun bagusan yang di Thailand karena mereka warna-warni dan sudah benar-benar digunakan untuk pariwisata kan. Nah, dia itu sukanya klepon. Klepon ini sempat diributin, dibilang makanan nggak halal lah segala macam. Kemudian taku. Nah, ini satu-satunya yang dari Papua, dari daerah timur Indonesia. Sehingga aku sendiri pernah ke Papua 2 kali ya. Pernah ngasih workshop di sana. Jadi orang daerah Indonesia Timur kan beda banget sama Indonesia Barat ya, Mas. Mereka tuh lebih introvert dan kalau ditanya, "Oke, Kakak." "Iya, Kakak." Yang lucu sih. Dan sebetulnya mereka tuh pinter, cuman itu, kayak apa, kayak ini dipakainya yang autis atau antisosial, tapi sebenarnya dia apa ya, dia smart, cuman nggak biasa gaul gitu loh. Bedanya itu aja sih. Tapi seru aja karena masing-masing ini justru si Taku ini bukan suka makanan, tapi dia hanya suka apa, jus alpukat. Nah, aku baru tahu juga ternyata jus alpukat ini bukan dari Indonesia loh. Ini malah dari Eropa gitu ya. Nah, kemudian baru kalau tadi karakter yang terinspirasi dari Tawachi, sekarang karakter yang dari manusia. Kalau tadi kan karakter yang bukan manusia. Sehingga kalau Nimas ini dia ada golongan darah AB, dia apa, seneng banget 2 makanan, jadi combro, oncom di jero, sama asinan Bogor. Kemudian tadi yang dia itu ngefans banget sama Didi Nintowo. Terus ada Mas B, ini ya diilhami dari saya, tapi ini bukan saya sih. Ini kan masih muda, masih energik ya, Mas. Nah, dia itu seneng banget tahu peletok. Tahu peletok itu tahu aci yang di-recycle. Kemudian dia juga suka, soto tauco. Soto tauco itu hanya ada di Tegal kan, beda sama soto yang di tempat lain. Nah, kemudian nah, karena kita ngomonginnya semua serba Indonesia, sebenarnya kita plesetin sedikit. Jadi karena aku punya temen namanya Ari Senpai, dia itu dari Grobogan. Grobogan tuh dekat Semarang. Sehingga lokasinya kita bikin cerita ini ada di Semarang. Terus ini ada Simpang 5 kan di Semarang. Kemudian juga ada misalnya mereka jalan-jalan ke Bali. Ini kan ada GWK, Garuda Wisnu Kencana. Terus ini tadi, ini tuh suasana di Sungai Barito, Pasar Terapung tadi loh, Mas. Kemudian, nah ini suaranya kekencengan nggak ya? Saya kecilin kalau Nungguin ya. Sekarang zamannya TikTok, Mas. Jadi saya bikin karakternya TikTokan gitu loh. Ini narinya persis kayak yang ada di TikTok, cuman ini dibikin animasi. Kemudian yang ini tadi Cimoy Apa kan kabar senang teman-teman? Jepang-Jepangan Saya dan dia Cimoy dari dari keluarga tahu Manado ini baju Aki-Aki. Manado dan baju Stay Jepang gitu. healthy ya. Terus Apa kabar teman? jadi nih Mas, karena kita mau sebentar lagi mau kemerdekaan ke-76, nih Masnya pegang bendera dan kebetulan ini dapat pengisi suara penyanyi cilik dari Jogja namanya Prisa. Jadi ada juga dia nyanyi kayak kemarin yang apa Anyong Aseo itu juga suara dia gitu kan. Baru sekarang nggak saya dapat apa beberapa pengisi suara gitu Mas. Ya semoga bisa lanjut ya. Nah, jadi
karena tadi apa, kita ngomongin tahu aci, temen yang dari Gerobokan Semarang itu bilang, dia sendiri kebetulan usaha tahu tapi bukan tahu aci. Jadi dia bilang, "Gimana kalau tahunya itu tahu putih sama tahu Sumedang dan tahu bulat?" Sehingga aku bikin karakter baru lagi, namanya Hubu-Hubi ini tahu putih, ini tahu Sumedang, saya sama Nona ini kan panggilan untuk cewek di apa, daerah Indonesia Timur yang bentuknya tahu bulat gitu. Nah, ketambahan lagi tokoh Warak. Warak ini kan sebenarnya budaya budaya Cina dicampur Arab gitu ya, karena ini adanya saat dugderan acara acara yang lebih Islamik di Semarang. Nah, ini aku bikin jadi namanya diplesetin Warak Endok, padahal kan Warak Ngendok ya, Mas. Nah, itu bener-bener apa ya, yang badannya kayak anjing tapi lehernya panjang dan kepalanya tuh naga. Nah, akhirnya jadi keluarga Tawaci ini bakal punya beberapa teman sih. Sampai kemarin aku sempet bikin karakter ini, Mas, monster corona. Namanya Moron. Moron kan bodoh kan. Jadi aku anggap monster itu bodoh gitu, biar kita nggak takut gitu. Terus, ya itu, ke depannya sih semoga ini bisa jalan untuk apa, sekaligus saya ngajarin buat teman-teman berbagi segala macam, dan ini dari apa, tahun lalu kita sempat bikin lomba mewarnai pakai karakter Tawaci, terus kita juga ada acara lain, dan setiap hari Jumat kita menyantunin yatim dan yatim piatu gitu loh. Ya walaupun sedikit sih, mungkin cuman beberapa orang ya, tapi sebetulnya inisiasinya dari salah satu teman, Mas Ahri Janpe yang di Gerobokan Semarang, dan ya kita support bareng-bareng lah. Jadi saya nyiapin apa, karakternya, bikin beberapa template dan lain-lain, sehingga apa ya, Taci ini bukan cuma sekedar IP yang pengen cari duit, tapi lebih ke IP yang bisa berbagi dan kayak mewakili kita, terutama kalau Tawaci kan dari Tegal. Walaupun belum diakui di Tegal ya, tapi karena saya sendiri dari Tegal, ya kenapa kita nggak mengangkat sesuatu yang dekat sama kita gitu, Mas. Lalu ya mungkin ke depannya lebih ke apa ya, kalau kebetulan aku karena apa, beberapa orang ini benar-benar berjasa membentuk si Bambi yang sekarang ya. Kayak tadi ada Om Heng, terus ada apa, bosku di Camp Solution yang apa, Ibu Penny Cameron, terus dulu waktu di Atelier 6 itu ada bosnya Pak Solihin Gunawan itu ngasih buku buku apa, buku Disney Animation yang tebel banget itu loh, Mas. Nah, gara-gara buku itu juga akhirnya aku pindah ke animasi kan, tadinya kan interior ya. Ya kira-kira gitulah, minimal apa ya, pengaruh dari orang-orang hebat yang dulu bos-bos saya ini semoga bisa berlanjut dan apa, ngangkat ngangkat budaya Indonesia tanpa dipaksakan gitu ya. Itu aja sih Mas kira-kira. Oke, Mas Bambi, masih ada 5 menit lagi untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Oke, Mas. Ada 2 pertanyaan. Perkenalkan, saya Heri, saya seorang ilustrator dan visual storyteller. Izin bertanya dalam mengolah karakter yang akan dibuat. Pertimbangan apa saja yang dapat menambah value karakter tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua adalah apakah ada pengaruh Senggokong dalam Hanuman Sakti? Oke, ini Anda hanya punya 5 menit. Silakan, untuk sesi berikutnya sudah ditunggu orangnya. Oke. Silakan. Mas Heri ini temen nih Mas. Oke. Karyanya beliau bagus banget. Oke, kalau untuk karakter sebetulnya gini, karena karakter itu juga semacam apa ya, kayak kita bikin mengorbitkan orang baru, jadi sebetulnya yang perlu dipertimbangkan siapa target marketnya dulu. Jadi buat siapa gitu. Kayak tadi kalau Taci sama Mas B itu lebih ke anak-anak menjelang remaja gitu ya. Jadi anak dari 9 sampai 13 tahun misalnya. Nah, kalau kalau tadi, kalau kita sudah ketemu siapa target marketnya, baru mulai ngomong misalnya apa, ceritanya mau tentang apa, mau genrenya kemana. Nah, kalau udah dapet genre dan cerita, baru kita mikirin mau stylenya kayak apa. Terus berikutnya lagi sebenarnya lebih ke survei riset aja. Jadi tinggal kalau kita udah bikin satu karakter, coba deh langsung diketemuin dengan apa, dengan para calon target market kita sama ngobrol gitu loh. Jadi masukan dari mereka itu justru yang kita butuhkan karena dalam animasi maupun seni yang lain, kan kita membuat suatu karya untuk orang lain sehingga kita perlu masukan dari orang lain tersebut. Jadi jangan takut-takut untuk merubah, modifikasi dan bikin satu karakter itu lebih bermakna dan seterusnya. Dan jangan lupa juga karakter itu kan bukan cuma gambar, tapi dia itu satu personal. Makanya kita tetap harus mikirin dia itu punya personality yang bagaimana sih,
Makanya tadi aku sebutin golongan darah. Golongan darah itu kan bisa ditentukan, oh si A, apa golongan darah A itu orangnya begini-begini, O tuh begini-begini gitu. Terus kalau tadi tanya Sun Gokong, bener banget. Karena sebetulnya setiap negara di Asia itu punya karakter monyet. Di Jepang ada, di Cina ada, di Korea ada, dan di Indonesia namanya Anoman, tapi sebetulnya ya mirip-mirip sih. Dia punya kesaktian, cuman beda setting cerita dan lain-lain gitu kan ya. Itu aja Mas, atau ada lagi? Eh, maju terus Mas Bambi, touching people with your nganimasi, sukses selalu dari Ini ada Venus. yang minta karakter dari timur, iya. Banget sih, makanya sebetulnya intinya gini, kalau kita bikin karakter dari manapun lebih ke apa ya? Tadi kita nggak bisa cuma sekedar ngambil punya orang. Kita mesti punya riset atau malah bagian dari hidup kita itu jauh lebih mudah. Kayak misalnya kalau aku ngelihat tadi anjingnya itu anjingku beneran, terus kucingnya Nimas itu ya kucing yang ada di Tegal dulu, terus Nimas ini mirip siapa gitu. Terus sukanya sampai itu sebenarnya paling gampang sih karena kita nggak terlalu ngarang dan semuanya berpusat pada apa ya? Di sekitar kita aja kan itu udah punya masalah dan lain-lain gitu ya, Mas. Oke. Ada lagi kah? Ini Keren kan? ngumpul-ngumpul semua Keren foto dulu katanya. nih, Mas ya. Ya, saya fotoin. Oh, Oke. ada Mas Ruben. Woi, ada Mas Penis. Ada Hai. Mas Musa. Wah, ini banyak teman-teman yang hadir nih, Mas. Weh, Mas Musa. Mbak Ip atau Ibu Evi Sulistiawati. Mungkin kalau boleh dinyalain videonya ya, Mas. Kita foto dulu sebelum ditutup itu. Halo teman-teman. Saya udah screenshot beberapa kali ini. Oke. Ah, itu Oh, Mas nih Mas Iwan. Mas Iwan baru Pak muat. Iwan. Oke. Ini Andri siapa nih? Andriadi bukan ya? Nah, itu ada Mas Penis. Mas Ahmad Oke, Zeni. 1, 2. Saya screenshot lagi. 1, 2, 3. Pak Iwan. Oke, terima kasih semua atas waktunya. Terima kasih Mas Bambi atas pengetahuannya, atas sharing ya. Saya sangat luar biasa ini memunculkan idealisme sendiri di Terima kasih banyak banget karena terima memang kasih, Mas bikin Bambi. karya kan butuh apa? Butuh satu apa ya, Mas? Butuh satu Idealisme. proses dan kalau anak sekarang kan pengennya apa-apa instan padahal dalam seni itu nggak bisa instan sih. Memang harus continuity dan terus berlangsung. Kira-kira gitu kali, Mas. Terima kasih Mas Bambi. Sukses selalu. Kita ketemu di WhatsApp. Iya, siap. Ya. Terima kasih banyak Atau di teman-teman Tegal. yang sudah mau hadir Kita hari ini. ketemu di Tegal. Ah, ketemu di Tegal. Matur nuwun Salam sangat. animasi. Salam Terima animasi. kasih Mas Bambi. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.